النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi dzurriyyatihi wa azwajihi wa alatil kiram. Jami'a awliyaika minal masyriqi ilal maghribi barriya bahriya masyhur ya musturiya inna makanu sahibul kitab wa man syarahu wa likulli niyatin salihah wa ala ma nawabi salafuna salihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ta'limul Muta'allim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrari fid dharain amin. Kalau mau kajian kesulitan ngatur niat itu gini aja wis. Saya sendiri kadang-kadang kesulitan ngatur niat. Ngaji terlalu sering, niat terlalu banyak, khawatir salah. Nah, kalau kepingin yang tepat adalah dan cepat, ya Allah, saya niat ngaji sebagaimana orang-orang soleh yang kau pilih, orang-orang soleh yang terdahulu niat ngaji. Pokoknya aku niatnya podo karo sing apik-apik. Udah, gitu aja. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, kalau ada yang tanya dalilnya, ya ada. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Jalan lurus ki piye to? Ternyata jalan lurus itu simple. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yakni jalannya orang-orang yang kau kasih nikmat zahir batin dari para nabi, para rasul, para kaum sholihin, para aulia, para kekasih Allah. Nah, lah niat kita seperti apa? Seperti beliau-beliau. Udah selesai. Habis itu saya fatihai. Maka saya tadi terakhir nawaina atau saya berniat alama nawau bi salafunas solihun. Kami berniat sebagaimana niat baiknya orang-orang baik. Terus fatihah. Itu simpel. Daripada ngatur aku niat, pokoknya jangan sampai aku salah niat. Karena di daerah sana ngajinya itu banyak godaan. Wah, sangel. Belum lagi di sana ada mantan saya. Sangel mana? Pokoknya saya ndak boleh ngaji niat karena mencari peluang. Udah pokoknya kami niat sebagaimana orang-orang yang baik, orang-orang yang tepat, orang-orang yang kau pilih, orang-orang zaman dahulu, orang-orang solih niat, aku niatnya podo. Udah, itu cara tersimpel. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itulah tiap kali saya ngaji yang terakhir-terakhir ini, sudah 1 tahun lebih terakhir ini, dimanapun saya ngaji pasti tak fatihai di depan, sebenarnya sedang ngatur niat. Nah, karena kalau tidak diatur seperti itu kan nanti jadi ada niat viral, niat di repost, niat macam-macam. Jadi penting kabeh, padahal nyawa kita besok mati aja bisa kok. Orang penting dhewe gitu. Oleh karena itu pokoknya kita niat sebagaimana orang-orang yang engkau pilih pun berniat. Terus Fatihah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita bahas terkait adab mencari tempat dan mencari guru untuk kita nyantri, untuk kita mondok. Yakni caranya disurvei dulu. Berapa bulan kemarin? 2 bulan. Jangan sampai kadung masuk kemudian langsung pamit pergi lagi, kadung masuk pamit pergi lagi. Ini hanya akan membuat sakit hati para guru. Karena para guru itu pasti punya guru-guru pendamping yang itu dicari, diupayakan. Kalau zaman sekarang ya dibisaroi dan sebagainya. Lalu kemudian ada murid masuk, keluar masuk. Kasihan gurunya. Nah,
Kemudian yang sekarang, bismillahirrahmanirrahim, qila. Dikatakan bahwa syarat mencari ilmu adalah asyaja'ah. Ma hiya syaja'ah? Apa itu yang namanya berani? Berani itu adalah sabru sa'atin. Fa yanbaghi li talibil ilmi ay yathbuta wa yasbiru ala ustadin wa ala kitabin hatta la yusrukahu abtar. Yang namanya berani itu adalah berani menanggung segala kesabaran, penderitaan, kesulitan, problematika, ujian dan sebagainya ala ustadin pada seorang guru wa ala kitabin pada satu buah kitab hatta la yatsurukahu abtar. Jangan sampai meninggalnya sebelum menguasai. Jangan sampai meninggalkannya sebelum menguasai. Kalau zaman di pondok ada sebagian yang merasa bosan dengan kitab-kitab misalkan nahwu. Kalau sudah masuk nahwu pusing, ini istinya teka-teki. Nah, ada yang bilang lagi yang sulit itu falak hisab. Wah, ini isinya hitung-hitungan. Rembulan sing ngitung kok menuso. Wah, macam-macam. Nah, tapi ingat, yasbiru ala ustadin wa ala kitabin hatta la yatsurukahu abtar. Jangan sampai engkau gampang bosen pada satu kitab. Wa ala fanin hatta la yastaghila bi fanin akhar. Pada satu bidang ilmu jangan engkau pindah sebelum engkau menguasai ilmu tersebut. Ya. Qabla ayutqinal awal, sebelum yang pertama itu mutkin itu ya kuat. Maka di pondok itu tuh terakhir ini saya lagi pokoknya pasang bendera putih, bener-bener pasang bendera putih terhadap metode-metode kiai kuno, kiai-kiai sepuh, Yambu'ul Quran, ya, Matole, Lirboyo, Peloso Kediri, Sidogiri dan sebagainya. Itu benar-benar saya angkat topi, angkat kabeh wis lah. Kenapa? Setelah sekian cara, cari metode bagaimana menghafal Quran menggunakan pendengaran, penglihatan, peloncatan, menggunakan kinestetik, menggunakan metode tiupan, semacam metode. Praktek ternyata kalah dengan orang-orang sepuh yang sedikit atau sabar tapi menguasai. Misalkan ya di Kudus itu anak panjenengan masukkan ketika kelas 1 SD, kelas 6 baru hatam Al-Quran, tapi hatamnya paribasane karo melaku karo nyepeda motor sambil nyambi, jangan kalau yang putri ya sambil masak, sambil kalau yang pria mungkin sambil notot dagangan, sambil bisa dan kuat hafalannya. Sementara yang kekinian yang baru-baru itu sehari hafal Quran, terus piye gue sekedipan mata hafal Quran. Saya tidak sedang mengatakan itu jelek, tapi ternyata yang sesuai dengan tataran ta'limul muta'alim itu yang dulu. Jangan pernah tinggalkan satu hafalan sebelum itu mutkin, sebelum itu benar-benar kuat. Hari ini ada 1 bulan hafal Quran, ternyata yang dimaksud adalah rampung setoran, terus. Sementara yang kemarin kan sudah distorkan, lah terus hafalannya sudah distorkan. Kalau sudah distor, ya sudah distorkan kan. Lah terus gimana? Ya katanya sudah distorkan. Jenengan wis distorkan, ya sudah distorkan lah. Distorkan wis ora duwe berarti. Ya Allah. Ternyata ini benar yang sudah pakai kitab Ta'limul Muta'alim. Ada salah satu wali santri datang, kakak beradik. Ini saya sedang bukan membandingkan antara satu pesantren dengan pesantren yang lain. Enggak, semuanya baik, semuanya khair, semuanya pejuang Islam, semuanya berjasa, semuanya memiliki peran, semuanya top. Hanya kita sedang menerangkan kitab Ta'limul Muta'alim, di mana yang dimaksud jangan pernah berpindah
dari satu hafalan ke hafalan berikutnya. Sebelum hafalan yang pertama itu, bahasa di sini ayutskinal awal, kuat. Nah, datang wali santri yang Ambarawa itu, kakak sama adik. Yang kakak itu mondok di tempat kami. Ndak ceritakan pen cetoponannya. Loh, ternyata sudah 1,5 tahun itu di sini baru dapat 8 juz ya Ustadz ya. Nggih Bu. Wah, yo buang waktu kalau begitu. Lah pripun Bu? Ini adiknya loh, belum 1 tahun sudah hatam selesai. Iya ndak Dik? Iya. Oh gitu. Ya sudah, ndak apa-apa kalau mau diambil ya ndak apa-apa. Saya bilang begitu, ndak apa-apa. Namun kalau saya boleh tanya dulu Mbak, saya bilang sama si adik atau Dek, sudah hatam? Sudah. 30 juz. Yang jalan berapa? Maksudnya Ustaz, enggak, maksudnya yang bisa disimak berapa? Ya enggak ada. Oh, itu Ibu sudah dengar. Sekarang Mbaknya jenengan yang tanya Mbak. Jenengan yang tanya. Nek di sini Mbak sudah 8 juz. Iya 8 juz. Coba disuruh simak, mau yang mana itu dari 8 juz? Bisa kan? Bisa. Simak beneran? Bisa. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah terus ibu itu naik 30 juz itu yang penting penyebutan 30 juz hatam atau benar-benar atau benar-benar hafal? Yang penting sebutan atau benar-benar hafal? Mulai diam dia. Ya sudah Ustadz, ini adiknya biar di sini terus. Nggak ada kuota. Ngono terus sana. Beneran saya bilang begitu. Maksud saya kok wong ngono toh. Maksudnya ya mbok ono ada toto kromonya dulu gitu loh. Nggak langsung ngantem seperti itu. Saya nggak ada kuota. Masya Allah, enggak Ibu. Bukan tidak ada kuota, memang ini sudah penuh. Kalau yang Ambarawa kan sudah penuh itu kan, memang sudah penuh. Saya tidak ngada-ada, memang sudah penuh. Ya itu pengalaman. Terus saya bilang, Ibu coba ditanya itu yang sudah hafal 30 juz itu ngulangnya itu gampang atau sulit atau lebih sulit? Iya Ibu, lebih sulit. Kayaknya sudah hafal, tapi kok ditutup tidak hafal. Kayak mau buat awal kok aku wis tahu apal. Kan itu tuh. Mau bikin hafalan baru tapi kok wis tahu. Meh tak tutup, loh kok ndak hafal. Kan bingungi terus akhirnya. Nah, Masya Allah gitu. Tapi tidak buruk itu Mas. Timbang cah kae ngaji jarang. Pomen yang ngapal lagi cah kae ngerti to? Itu loh sing lagi madhep rene iki lho. Itu tuh bagus. Masya Allah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Tidak ada yang buruk. Hanya saya sedang mengakui kitab Ta'limul Muta'alim ini benar banget. Benar banget. Masya Allah. Masya Allah luar biasa. Kitab Ta'limul Muta'alim itu mantep banget. Ikuti apa yang ada dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Insya Allah anak Anda, putra-putri Anda, insya Allah jadi alim sebagaimana para ulama zaman dahulu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Gitu. Wa ala baladin hatta la yantaqila ila baladin akhar, dan jangan berpindah dari satu daerah ke daerah berikutnya sebelum di daerah tersebut ya, sebelum di daerah tersebut sudah satu strata ya, satu lulusan lah. Misal gini, di mana-mana orang kalau belajar kitab ya di Jawa Timur, di mana-mana orang kalau belajar Quran ya di Kudus, di mana-mana orang kalau belajar misalkan kalau di Indonesia gitu ya, yang di Indonesia misalkan belajar apalagi sebut saja falak hisab ya, falak hisab itu ada daerahnya sendiri, ada daerahnya sendiri, ada yang daerah tingkatan desa begitu. Gimana-mana orang kalau pengen syawirnya bagus ya di sarang gitu ya. Gimana-mana orang, nah gitu sampai satu strata selesai. Satu strata selesai.
Jawa Barat ada beberapa kota yang memiliki khas sendiri-sendiri begitu ya, khas sendiri-sendiri. Nah, jadi alhasil saya turun berkata sama wali santri tersebut, lah ibu kalau ini anak cepat hatam itu ibu selak meh ngopo? Ini kan masih kecil, baru aja juga lulus aliyah, lulus malah SMP itu SMP. Kalau sudah hatam 30 juz terus ibu mau ngapain? Bingung. Iya ya, ngapain ya? Ya ngapain tergesa-gesa kalau begitu? Terus ada lagi yang datang ke pondok mengeluhkan, Ustadz anak saya itu kendu kok. Kendu gimana ibu? Pokoknya dia tuh lemot lah. Lemot gimana? Kalau menghafal itu tidak bisa cepat. Lah berapa hafalannya? 1 hari itu cuma 1 halaman tok. Saya bilang 1 hari 1 halaman itu sudah paling banyak nek di sini. Jangan datang ke pesantren-pesantren yang kiai sepuh ya, yang kiai sepuh, yang wis ora kepengin donya lah. Wis ora kepengin nggo gawe susunan. Susunan ki piye? Sing sudah tidak kepengin pokoknya ya misalkan Mbah Kiai Arwani kadang-kadang nek dulu pas beliau masih sugeng ya. Kalau nerima setoran Quran tidak selalu beliau menghadap ke murid, kadang-kadang menghadapnya kiblat. Ini hanya untuk memastikan tidak ada orang sedikit maupun banyak tetap ikhlas mulangnya. Nggak usah sing sampai harus ada live-nya. Lah kok Ustadz kok live? Lah kuwi kandhane aku wong zaman saiki kok. Makanya orang-orang seperti saya itu kurang otentik, orang-orang seperti saya. Nah, saya ini teman belajar. Orang-orang seperti saya itu kurang otentik lah. Masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kadang-kadang beliau menghadap ke kiblat hanya untuk memastikan bahwa ada atau tidak sedikit atau banyak yang ngaji Quran itu tidak mempengaruhi semangat naik turunnya. Kalau saya tadi berangkat ke sini ngelihat di luar, kurang ono wong. Kadang-kadang semangatnya turun. Cah saiki. Gitu. Masya Allah. Saya sendiri seperti itu. Maka benar-benar Mas, kitab Ta'limul Muta'alim, Mas ingat ya, nyari guru yang benar-benar guru itu kriterianya kemarin berapa? 3. Satu apa? Al-a'lam, yang paling alim, menguasai banyak ilmu. Yang nomor 2, al-awra', yang paling menjaga dari perkara haram. Yang nomor 3,